ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Setiap anak-anak Tuhan yang memperhatikan firman dan hidup dalam kebenarannya akan memperoleh kekuatan untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini. Firman Tuhan menjadi penuntun untuk setiap kita. Sesungguhnya orang yang hidup oleh firman Allah akan diberdayakan oleh firman. Mari berdiri, kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 356 bait 1. Mari berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang Tuhan kumpulkan dalam persekutuan yang beribadah kepadamu. Berkenanlah Engkau hadir dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami dengar dan renungkan malam ini tidak berlalu sia-sia, tetapi terpatri dalam hati batin kami, untuk kami jalankan dalam kehidupan beriman setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Amos pasal 2 ayat 4 sampai dengan 5. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang kekasih, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Nabi Amos berasal dari satu desa yang bernama Tekoa. 20 km di sebelah selatan Yerusalem. Pekerjaan Amos adalah peternak domba dan petani. Allah memanggil Amos untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Sejarah mencatat bahwa di bawah pemerintahan Yerobeam II, kerajaan utara mengalami kejayaan secara sosial dan politik. Masyarakatnya rata-rata hidup makmur. Tetapi sayangnya, kehidupan rohani dan moral mereka bobrok. Itulah sebabnya Allah menegur mereka melalui Nabi Amos. Umat ditegur dengan keras dan tegas. Perhatikan di Fatsal 1 ayat 3 sampai dengan Fatsal 2 ayat 16. Nanti Bapak Ibu Saudara-saudara membacanya sendiri. Amos mulai dengan mengucapkan hukuman atas 7 bangsa tetangga Israel. Ia menyebutkan dosa-dosa khusus dari masing-masing bangsa itu, bahkan juga dosa Yehuda dan Israel. Yang menarik di sini, semua disampaikan dengan rumusan yang sama. Karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Sebegitu kerasnya Allah berkata kepada umat melalui Nabi Amos. Bapak Ibu Saudara-saudara, di kitab Amos kita temukan Amos sangat mengecam keberadaan bangsanya. Kenapa? Karena penyembahan dan ibadah mereka pada Tuhan hanya menjadi tameng, hanya menjadi topeng untuk menutupi dosa-dosa mereka. Antara lain penyembahan berhala, pesta pora, mabuk-mabukan, mengeksploitasi orang miskin, ketidakadilan merajalela. Sementara pemuka-pemuka agama dan pemuka-pemuka masyarakat tidak berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Israel dan Yehuda adalah umat pilihan Allah.
Mereka akan dihukum atas pelanggaran dan dosa mereka. Dosa Yehuda berpusat pada penolakan hukum Allah. Mereka melakukan penyembahan berhala. Israel di kerajaan utara sama saja. Mereka tidak taat pada hukum Allah. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam kitab Amos pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8. Seharusnya sebagai umat pilihan Allah, Israel dan Yehuda memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan 10 hukum. Hukum Tuhan itu kita kenal sebagai hukum Taurat. Dalam bahasa Ibrani adalah Torah. Kata Torah sendiri berarti pengajaran, yaitu perintah yang diberikan Allah kepada umatnya, supaya umat hidup sesuai dengan kehendak Allah. 10 hukum diberikan untuk mengikat hubungan Allah dengan umat Israel, dan bagaimana mereka mengasihi Allah dan sesamanya. Perintah-perintah itu diawali dengan statement Allah, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Keluaran 20 ayat 2. Hukuman itu mengikat persekutuan antara Allah dan umat Israel. Dan perintah-perintah yang diberikan meneguhkan hubungan yang telah dibangun Tuhan. Artinya, Allah memilih umatnya dan memberikan hukum-hukumnya adalah atas prakarsa Allah sendiri. Konsekuensinya adalah mereka harus menyembah hanya kepada Allah saja, bukan ilah-ilah lain atau dewa-dewa lain. Allah itu kudus, maka umatnya juga harus hidup kudus. Hukum Taurat bukan saja menjadi pedoman dan penuntun umat, tetapi juga memberikan pengajaran dan pencerahan bagi umatnya untuk tetap setia beriman pada Allah dan hidup dalam tatanan yang Allah kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan firman malam hari ini, kita temukan nyatanya umat pilihan itu tidak hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Umat telah mengkhianati Allah dengan menyembah ilah-ilah lain, dan mereka menentang, melawan kehendak Allah. Mereka terlalu duniawi. Yang pertama, saudara-saudara, mereka menggeser peran Tuhan dari hidup mereka ke
peran ilah-ilah atau dewa-dewa. Seharusnya mereka tetap menyembah Tuhan dan mengandalkan Tuhan, bukan ilah-ilah atau dewa-dewa atau kuasa-kuasa lain di luar Tuhan. Yang kedua, mereka mengabaikan kekudusan Tuhan dan berdampak dalam tindak hidup mereka, sehingga mereka mengabaikan kekudusan itu sendiri. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan kita kini dan di sini selaku umat Tuhan di abad milenium ini? Saudara-saudara, firman Tuhan mengajak dan mengajar, tetaplah bersandar dan berharap pada Tuhan. Biarkanlah Tuhan tetap menjadi peran utama dalam hidup setiap kita. Bangun terus komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Pelihara terus persekutuan kita dengan Tuhan melalui pembacaan firman. Letakkanlah segala pengharapan dan cita-cita kita ke depan dalam kehendak Tuhan. Karena Tuhanlah penentu masa depan. Teruslah saling mengasihi di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Terakhir, mari kita buka kitab Ulangan Fatsal 5. Kitab Ulangan Fatsal 5. Pada ayatnya yang ke-7 sampai dengan 10. Ulangan Fatsal 5 pada ayatnya yang ke-7 sampai dengan 10. Yang menyatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Dikatakan tadi, Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Tuhan dan yang berpegang pada perintah-perintahnya. Semoga itu adalah Bapak, Ibu, saudara dan saya ada dalam hitungan Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terpuji Kristus, haleluya. Terpuji Kristus, kekal selama-lamanya. Amin.
Mari bersatu dalam permohonan doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ibadah malam hari ini, di mana kami diingatkan untuk tetap hidup dalam tatanan kehendak-Mu, yakni mengandalkan Tuhan dalam segala hal, menyembah Tuhan, bukan yang lain, serta memelihara kekudusan hidup, memelihara nilai-nilai rohani daripada hasrat duniawi. Malam ini kami bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kami melalui berkat, kesehatan, rezeki, makanan dan minuman, serta ketenangan hati untuk terus mengandalkan Tuhan di situasi pandemi COVID-19 ini. Kami terus berharap hanya kepadamu selaku Sang Pemberi hidup bagi setiap kami. Kami berdoa untuk lingkungan di mana kami tinggal dan bermukim. Berkenanlah Tuhan memberkati masyarakat sekitar kami. Biarlah kami semua memelihara hidup rukun dan damai. Berkati dan sertai persekutuan jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati suami, kepala keluarga, boleh tetap berfungsi sebagai pemimpin spiritual bagi istri, anak-anak, dan cucu-cucu. Berkati ibu, istri, untuk tetap menjadi tiang doa bagi suami, anak-anak maupun cucu-cucu. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak maupun cucu-cucu boleh berbahagia di rumah sendiri. Biarlah anak-anak dan cucu kami bertumbuh menjadi anak yang mengandalkan Tuhan serta dengar-dengaran pada nasihat orang tua. Sertai semua janda dan duda, anak-anak yatim dan piatu, bahkan yang sudah yatim piatu. Tuhan pelihara mereka dengan cara Tuhan yang ajaib. Biarlah mereka tidak putus harap, tidak kekurangan akal sehat di situasi yang semakin berat ini. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah dan pemimpin bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, pemimpin-pemimpin daerah. Tuhan sertai mereka dalam menanggulangi situasi yang tidak mudah ini. Tuhan juga menolong masyarakat Indonesia untuk patuh pada aturan pemerintah guna memutuskan mata rantai virus corona. Bapa, kami berdoa untuk para dokter, perawat, petugas-petugas di rumah sakit. Karuniakanlah kesehatan prima, kesabaran ekstra dalam merawat banyak orang yang terjangkit virus ini. Kami berdoa untuk keluarga mereka, pasangan mereka, anak-anak mereka. Tuhan hibur, Tuhan berikan kesabaran,
menghadapi situasi yang tidak biasa ini. Kami berdoa untuk mereka yang berduka cita. Tuhan pulihkan hati mereka yang begitu dilanda kesedihan. Pada waktunya mereka boleh yakin masih ada Tuhan yang berkarya dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Berkati dan sertai kami masing-masing dalam kehidupan keluarga. Pimpin dan sertai seluruh jemaat Tuhan di GPIB Immanuel Bekasi. Terima kasih Bapa. Ini kami yang datang memohon kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara, marilah memberi dengan sukacita. Dengar dan laksanakanlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Juga
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yang kami berikan bukan karena kami layak, tapi semata-mata adalah kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami persembahkan kembali kepadamu sebahagian dari berkat-Mu untuk setiap kami. Kuduskanlah itu agar berguna bagi karya yang memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian malam ini, bahkan sampai selama-lamanya.